Selamat siang teman-teman semuanya. Hai sahabat-sahabat semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dimanapun berada sahabat, dan kapanpun itu semoga dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Oke sahabat-sahabat sekalian, ketemu lagi di channel IFF, channel motivasi, channel inspirasi. Untuk teman-teman yang baru datang, boleh bantu tekan tombol subscribe dan like-nya dulu agar channel IFF bisa terus berkembang dan kami bisa terus memberikan motivasi-motivasi terbaik untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman, untuk saat ini atau untuk video kali ini kita akan sharing-sharing sedikit tentang inspirasi singkat atau inspiratif singkat. Cerita inspiratif singkat ini biasanya hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Namun jika kita memiliki pencapaian sukses dengan cara yang benar, kita mampu menjadi salah satu atau seseorang yang memberikan inspirasi di lingkungan kita. Jangan bilang dunia dulu, di lingkungan kita saja dulu. Pada sebuah keadaan yang tidak kita inginkan, setiap individu terutama atau tentunya membutuhkan suntikan motivasi dan energi agar jiwa yang sedang gundah gulana, galau, bisa melanjutkan kehidupan dengan penuh semangat lagi. Oke teman-teman, inspirasi kali ini tentang sebuah cerita singkat. Yang pertama tentang lompatan belalang. Dalam sebuah cerita, lompatan yang mengubah segalanya diceritakan dalam sebuah kotak. Ada sebuah kotak di mana kotak tersebut ternyata di dalamnya terdapat seekor belalang. Ternyata belalang tersebut sudah berada di dalam kotak tersebut dalam kurun waktu yang begitu lama. Suatu hari belalang tersebut telah keluar. Berhasil dia keluar. Karena sudah keluar dari kotak yang begitu lama mengurungnya, belalang tersebut merasa sangat bahagia. Akhirnya yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukan ke sana kemari. Hingga suatu saat ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang dari lompatan yang ia lakukan. Belalang yang dahulunya di dalam kotak penasaran apa rahasianya atau kenapa teman-temannya bisa melakukan lompatan yang lebih jauh atau lebih tinggi daripada dia. Dia bertanya, padahal apa yang membuatmu bisa dia bertanya seperti ini. Apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal kita dilihat dari usia dan ukuran tubuh kita masih sama. Apa rahasianya? Tanya belalang dengan rasa penasaran. Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya merasa terheran-heran dan mulai menjawab. Belalang itu pun menjawab, "Di manakah kau selama ini tinggal?" Karena semua belalang yang hidup di alam bebas pasti bisa melakukan seperti yang aku lakukan saat ini. Si belalang itu baru tersadar bahwa selama ini dia berada dalam kotak. Kotak itulah yang selama ini membuat lompatannya tidak bisa tinggi dan jauh dan bebas seperti teman-teman lainnya. Kadang-kadang kita sebagai manusia tanpa sadar pernah juga mengalami hal yang sama dengan belalang. Lingkungan yang buruk, hinaan, trauma masa lalu, kegagalan yang beruntun, perkataan teman,
atau pendapat tetangga seolah membuat kita terkurung dalam kotak semu yang membatasi semua kelebihan kita. Lebih sering kita mempercayai mentah-mentah apapun yang mereka voniskan kepada kita, tanpa pernah berpikir benarkah atau tidak, atau apakah separah itu gitu. Bahkan lebih buruk lagi, kita lebih memilih mempercayai mereka daripada mempercayai diri kita sendiri. Tidakkah Anda pernah mempertanyakan kepada hati nurani bahwa Anda bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh kalau Anda mau menyingkirkan kotak itu? Tidakkah Anda ingin membebaskan diri agar Anda bisa mencapai sesuatu yang selama ini Anda anggap di luar batas kemampuan Anda? Beruntung sebagai manusia, kita dibekali Tuhan kemampuan untuk berjuang. Tidak hanya menyerah begitu saja pada apa yang kita alami. Karena itu teman-teman pun di mana berada, teruslah berusaha mencapai apapun yang Anda ingin capai. Sakit memang, lelah memang, tetapi bila Anda sudah sampai ke puncak, semua pengorbanan itu pasti terbayar. Kehidupan Anda akan lebih baik kalau hidup dengan cara pilihan hidup Anda sendiri, bukan cara hidup yang dipilihkan untuk Anda. Cerita yang kedua, inspiratif yang kedua adalah sebuah jalan menuju sukses. Seorang anak muda berbicara dengan gurunya. Ia bertanya, "Guru, bisakah engkau tunjukkan di mana jalan menuju sukses?" Sang guru terdiam sejenak. Tanpa mengucapkan sepatah kata, sang guru menunjuk ke arah sebuah jalan. Anak muda itu segera berlari menyusuri jalan yang ditunjuki sang guru. Ia tak mau membuang-buang waktu lagi untuk meraih kesuksesan. Setelah beberapa saat sedang melangkah, tiba-tiba ia berseru, "Ini jalan buntu." Benar, di hadapannya terdiri sebuah tembok besar yang menutupi jalan. Ia terpaku kebingungan. Barangkali aku salah mengerti maksud sang guru. Kembali, anak muda itu berbalik menemui sang guru untuk bertanya. Bertanya sekali lagi dia, "Guru, yang manakah jalan menuju sukses?" Sang guru tetap menunjuk ke arah yang sama. Anak muda itu kembali berjalan ke arah itu. Namun yang ditemuinya tetap saja sebuah tembok yang menutupi. Ia berpikir, ini pasti hanya gurauan. Dan anak muda itu pun merasa dipermainkan. Emosi dengan penuh amarah ia menemui sang guru. "Guru, aku sudah menuruti petunjukmu. Tetapi apa yang aku temui adalah sebuah jalan buntu. Aku tanyakan sekali lagi padamu, yang manakah jalan menuju sukses? Kau jangan hanya menunjuk jari saja, bicaralah." Sang guru akhirnya berbicara. Disitulah jalan menuju sukses. Hanya beberapa langkah saja di balik tembok itu. Siapa bilang tembok adalah tujuan akhir? Dari cerita yang kedua diceritakan bahwa pasti ada jalan di hadapan atau di balik masalah yang kita hadapi. Jangan tertumpu dalam suatu masalah saja. Sudah tertutup kita diam. Jangan seperti itu. Teruslah berusaha sampai pada akhirnya. Cerita inspiratif ketiga yaitu cerita si penebang kayu. Suatu ketika seorang pemuda sangat kuat meminta pekerjaan pada seseorang saudagar kayu dan dia mendapatkannya. Upah yang ditawarkan sesuai keinginannya. Lokasi pekerjaannya pun dekat dengan rumahnya. Oleh karena itu sang pemuda bertekad untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Akhirnya saudagar bertanya,
Akhirnya saudagar memberikan kapak dan menunjuk area tempat penebangannya. Hari pertama menebang pohon membawa 21 batang pohon. Wah, hebat sekali bisa membawa pulang kayu sebanyak ini dalam satu hari, kata saudagar kayu yang merupakan atasannya sekarang. Termotivasi oleh perkataan itu, sang pemuda menebang kayu dengan usaha lebih keras keesokan harinya. Tetapi hari itu ia bisa membawa kayu 17 pohon. Hari ketiga dia berusaha lebih keras lagi, tetapi ia hanya bisa membawa 10 pohon. Hari demi hari pohonnya makin berkurang. Aku pasti telah kehilangan kekuatanku, pikir penebang kayu itu. Dia menghadap kepada saudagar kayu dan minta maaf, mengatakan bahwa dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kapan terakhir kali kau mengasah kapak yang kau gunakan? Tanya bosnya. Mempertajam. Saya tidak punya waktu untuk mengasah kapak saya. Saya sangat sibuk mencoba menebang pohon. Terkadang pekerjaan saja tidaklah cukup untuk mencapai kesuksesan. Kita juga harus mempekerjakan atau bekerja dengan cerdas, bukan saja bekerja dengan tenaga. Pemuda itu sebetulnya memiliki potensi yang hebat untuk menebang kayu. Sayangnya ia tidak memiliki sikap yang tepat untuk dapat berhasil dalam tugas khusus ini. Melakukan kerja keras dan sikap yang cerdas, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Maka bekerjalah dengan keras dan cerdas untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan.